Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan inklusi, yang dimana kami akan menjelaskan tentang anak disabilitas. Kelompok 4 ada Dara Valia Putri 222720099, dan yang kedua ada Nabila Mutia Sukma 22272000101. Halo teman-teman, kami kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini ada Dara Valia Putri dan Nabila Sukma Mutia. Di sini kami akan menjelaskan tentang anak disabilitas. Nah, apakah ada yang tahu apa itu disabilitas? Disabilitas itu adalah seseorang yang mengalami keterbatasan untuk beraktivitas karena mengalami gangguan pada fisik atau mentalnya. Yuk, mari kita simak teman-teman. Dilansir situs Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yakni disability. Artinya, seseorang manusia yang mengalami penyakit, cedera, atau kondisi lainnya yang membuatnya kesulitan untuk melakukan berbagai hal seperti layaknya manusia normal. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, diketahui ada berbagai macam jenis disabilitas loh. Jenis-jenis disabilitas di sini, yang pertama ada disabilitas mental, yang kedua disabilitas fisik, dan yang terakhir disabilitas ganda. Disabilitas mental di sini terbagi menjadi dua jenis loh teman-teman. Ada disabilitas mental tinggi dan mental rendah. Seseorang yang mengalami disabilitas mental tinggi sering dikenal sebagai orang-orang berbakat intelektual, yang dimana seseorang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata orang pada umumnya. Selain itu, orang yang memiliki disabilitas mental tinggi memiliki kreativitas yang handal loh teman-teman. Nah, untuk mental rendahnya, kapasitas intelektual atau IQ berada di bawah rata-rata manusia pada umumnya loh teman-teman. Nah, dalam tingkatan mental rendah terbagi lagi menjadi dua kelompok, yakni anak lamban belajar dan anak berkebutuhan khusus. Untuk anak lamban belajar memiliki IQ antara 70 sampai 90, sedangkan anak berkebutuhan khusus memiliki IQ di bawah 70. Nah, yang kedua ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini terbagi menjadi 4 jenis loh teman-teman. Yang pertama ada kelainan tubuh atau tunadaksa, yang dimana seseorang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan pada neuromuskular. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh sakit, kecelakaan yang menyebabkan kehilangan salah satu organ tubuh, hingga kelumpuhan. Selanjutnya yang kedua ada kelainan indera penglihatan atau tunanetra. Tunanetra di sini adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat dibedakan menjadi dua golongan loh teman-teman. Ada buta total atau blind dan low vision. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kelainan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Nah, karena indera pendengarannya terhambat, maka penyandang disabilitas tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara. Selanjutnya yang terakhir tunawicara, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui berbicara. Nah, yang terakhir itu ada disabilitas ganda. Seseorang bisa mengalami disabilitas lebih dari satu, baik disabilitas fisik dan mental. Nah, seperti itu jenis-jenis disabilitas teman-teman. Selanjutnya di sini ada layanan disabilitas. Apakah ada yang tahu layanan disabilitas itu apa? Layanan disabilitas itu sama seperti unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas atau ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, keberadaan unit layanan disabilitas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Unit tersebut wajib ada di lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Unit layanan disabilitas juga wajib ada di rumah tahanan dan dinas ketenagakerjaan. Unit layanan disabilitas atau ULD kecamatan
merupakan inovasi, inisiasi, dan langkah afirmatif untuk memudahkan penyediaan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di tingkat kecamatan. Seperti itu teman-teman arti dari unit layanan disabilitas. Kalian sudah tahu ya berarti. Nah, selanjutnya di sini ada hak penyandang disabilitas. Yang pertama ada hak untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka yang sama seperti manusia yang lain apapun asasi, sifat, dan derajat disabilitas mereka. Yang kedua, hak untuk memperoleh segala tindakan yang dapat memudahkan mereka mandiri. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kebutuhan khusus mereka yang mempertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan ekonomi dan sosial. Yang keempat, hak untuk hidup bersama keluarga, berpartisipasi dalam segala kegiatan sosial. Dan yang terakhir, hak untuk memperoleh informasi terhadap hak-hak yang dimilikinya. Begitu teman-teman, hak penyandang disabilitas ada 5. Nah, selanjutnya mari kita simak video kegiatan anak disabilitas yuk. Inilah kegembiraan para siswa-siswi di Sekolah Luar Biasa Yenais di Kecamatan Pinang Kota, Tangerang, Banten. Di sini mereka belajar dan mengasah potensi yang dimiliki tanpa mengenal keterbatasan. Di sekolah ini, siswa-siswi penyandang disabilitas tunarungu dan disabilitas intelektual dapat memperoleh pendidikan formal dan juga non-formal seperti olahraga, bela diri, menari, membatik, membuat bunga hias, menjahit, dan memasak. Berbagai program tersebut bisa mengantarkan mereka hidup mandiri di tengah masyarakat. Jadi kalau ada yang ekonomi tidak mampu, jelas bahwa kita tidak memungut biaya apapun. Tapi kalau ada yang mampu, saling subsidi silang. Nah, dan juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2008 ini memiliki lebih dari 100 siswa-siswi disabilitas dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan 5 orang pengajar tetap. Salah satu pengajar yang telah mengabdi di sekolah yang digagas oleh Izak ini adalah Ali Maria. Baginya, ada sebuah kepuasan tersendiri ketika mengajar di sekolah ini, berbagi ilmu kepada anak-anak istimewa. Pengalamannya udah banyak ya, suka dukanya. Karena mungkin udah terbiasa, jadi udah bukan hal yang gimana lagi gitu. Kalau misalnya menghadapin anak-anak, ada yang nakal atau ada yang rewel, karena mereka kan beda-beda. Kadang-kadang beda-beda, kenakalan juga beda-beda. Kita harus pendekatannya juga beda-beda tiap anak. Jadi kalau pas lagi mood semua enak sih ngajar gitu ya. Tapi kalau udah ada yang nakal satu, semua jadi ganggu temennya, itu mungkin yang jadi agak repot deh nanganinnya. Jadi emang sebagai guru juga harus tegas, tapi harus dengan penuh kasih sayang juga gitu ngajarnya. Bagi orang tua murid, keberadaan sekolah ini dapat membantu anak-anak istimewa dari kalangan prasejahtera untuk bisa belajar seperti anak-anak pada umumnya, tanpa harus merasa takut atau terkucilkan. Ya, dia senang karena merasa sama. Sebelumnya kan anak saya di sekolah umum, tapi dia dibully. Sejak dia di sini kan dia temannya sama, jadi dianggap diterima gitu. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Diharapkan, kegiatan keterampilan yang diajarkan di SLB Yenais ini bisa mengembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus. Novi Permatasari, Hendra Gunawan, DAI TV. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya materi itu saja yang bisa kami sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman.